Mengunjungi kawasan Sentarum memang selalu menarik perhatian siapapun yang datang. Betapa tidak, sejuta pesona ada di dalamnya. Mulai dari sajian alamnya hingga kondisi kehidupan warga yang menetap dalam kawasan. Warga secara turun-temurun sudah mendiami kawasan konservasi sebelum pemerintah menetapkan secara resmi sebagai kawasan hutan lindung. Beradaptasi dengan alam danau adalah pilihan utama warga untuk mempertahankan hidup dalam kawasan. Masyarakat Danau Sentarum memang sangat bergantung pada alam. Mereka memanfaatkan danau yang berada di depan rumah mereka untuk membuat keramba bagi budidaya ikan toman. Uniknya, satu rumah minimal mempunyai satu keramba ikan toman yang isinya ribuan ekor ikan toman. Dan tentunya hal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan juga deretan keramba yang berada di tepian Danau Sentarum ini bisa juga menjadi objek wisata yang begitu eksotis bagi wisatawan. Membudidayakan jenis ikan khas danau adalah jalan hidup warga hingga saat ini. Mereka memanfaatkan alur sungai sebagai media mengembangkan ikan air tawar untuk menjaga ekosistem kawasan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Ratusan spesies ikan air tawar hidup dalam kawasan, baik untuk keperluan ikan hias maupun konsumsi. Salah satu jenis ikan terfavorit dan paling digemari adalah toman. Habitat air tawar merupakan lahan ideal bagi jenis ikan toman. Tak heran jika di sepanjang lanting atau rumah terapung, warga juga membuat keramba bagi pengembangan ikan ini. Dengan luas keramba 5 meter persegi, jumlah ikan di dalamnya dapat mencapai ratusan hingga ribuan ekor. Yang pasti, ikan ini harus terus bergerak dan mendapat pakan yang cukup agar cepat besar. Keramba ini terbuat dari kayu dan ukurannya beragam. Uniknya keramba ini, bila air pasang, keramba akan ditarik ke pinggir danau. Bila air danau surut,
keramba akan dibawa ke tengah danau. Keramba diikat dengan tali agar tidak terbawa hanyut. Penduduk memperoleh ikan kecil dengan menebar jala atau memasang jebakan ikan. Warga menyebutnya dengan pemasangan jermal, memilih tempat banyaknya ikan berkumpul. Nah, banyak banget. Wah, banyak juga ya. Tiap hari Pak ngambil pakan ikan buat Toman nih? Tiap hari. Setiap nelayan minimal memasang 2-3 jermal untuk mendapatkan ikan-ikan kecil dengan bobot 50-100 kg setiap harinya. Banyaknya. Biasa dapat berapa kilo? Ini kira-kira umur berapa ikannya Pak? Udah paling besar nih. Udah paling besar, berapa lama berarti harus panen dapat ikan kayak gini? Ikan-ikan kecil seperti nuayang, bauk dan bilis jumlahnya tak terbatas. Bila tidak diambil saat musim kering, akan membusuk dan mengotori kawasan. Banyak-banyak Pak. Tangkamnya. Wah, ini dia ikannya. Ini ikan derita. Kita. Keramba. Kali makan Toman. Buat berapa? Ini dapetnya tadi banyak banget, itu puluhan kilo gitu ya sekali ambil. Sebuah simbiosis mutualisme di mana Toman membutuhkan umpan dari ikan-ikan segar, yakni ikan-ikan kecil. Kawasan juga tetap terjaga saat musim kering dari ancaman aroma busuk akibat matinya ikan kecil karena tidak terambil. Toman yang kecil yang kayak gini 1.000 ikan Toman. Ikan Tomannya rakus makannya ya. Satu ekor Toman memerlukan sekitar 1 wadah atau sekitar setengah kilogram setiap harinya. Oke, berarti kalau misalnya di Danau Sentarum ikan-ikan kecil gini nggak dipakai untuk konsumsi sehari-hari, tapi untuk pakan ikan Toman. Wow. Ini dari satu jermal. Berarti Perkembangan Toman juga cukup lamban. Ini sangat tergantung dengan banyak sedikitnya umpan atau pakan yang tersedia di alam. Besok kita bisa dapat segini lagi, Pak? Jumlah ikan umpan setiap tahun mengalami penurunan seiring bertambahnya jumlah petani keramba serta faktor alam lainnya. Bila kebutuhan pakan tercukupi, 1 tahun beratnya antara 3 kg lebih. Banget. Nah, ini dia hasil jermal ya. Dari 1 jermal kita udah dapat pakan ikan untuk ikan Toman sebanyak ini. Ini baru dari 1 jermal. Masih ada berapa jermal lainnya? Semuanya ada berapa jermal, Ai? Ada berapa jermal semuanya, Pak? Banyak Puluhan jermal. Biasanya satu harinya itu per harinya berapa jermal yang diambil? Setiap hari? 1 jermal aja yang diambil? Nah, Banyak juga. Semua jermal? Oke, dari 1 jermal udah dapat segini, belum dari jermal lainnya. Kebayang dong si Toman itu rakusnya kayak gimana ya? Makan ikan-ikan kecil karena memang Toman itu jenis predator, jadi makanannya makan ikan-ikan kecil.
Kita mau ngasih makan ikan toman. Gimana Pak? Ngasih makannya tinggal lempar-lempar aja. Oke, saya coba ambil ya Pak. Ini satu keramba ini berapa ember harusnya Pak biar kenyang si tomannya nih? Satu ember, satu baskom. Untuk siap panen, sesuai dengan kebiasaan warga di sini, masa panen menunggu umur ikan dewasa dengan bobot mencapai 2-5 kg. Butuh waktu sekitar setahun membuat ikan tumbuh dewasa. Danau Sentarum masuk dalam cagar biosfer Indonesia, menjadi salah satu destinasi wisata Nusantara. Budidaya ikan toman menawarkan pemandangan khas wisata budaya. Sebagai daerah tujuan wisata satu sisi lain menjadi kawasan konservasi. Maka tidak sembarangan untuk menikmati. Pengunjung harus mengantongi simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Simaksi nantinya dikeluarkan dari Kepala Balai Taman Nasional Danau Sentarum. Bapaknya udah makan belum? Belum. Tomannya dulu ya dikasih makan sebelum bapaknya. Nanti bapaknya makan ikan toman. Tomannya makan ikan ini. Teman makan ikan rika. Ikan toman ini memang rakus, dia predator dan memang nanti kalau misalnya udah setahunan lebih, itu bobotnya dari satu ekor ikan tuh bisa mencapai 2-8 kilo. Wah, besar banget pasti satu ekor bisa 8 kilo. Panjangnya kurang lebih 1 meteran lebih. Luar biasa, besar. Danau Sentarum sangat unik karena merupakan kumpulan dari danau-danau kecil seperti Danau Luar, Danau Genati, Danau Sumbai, Danau Kelulut, Danau Raba, dan masih banyak lagi sebutan nama danau lainnya. Saat musim hujan, danau-danau ini akan meluap sehingga airnya menyatu menjadi danau besar yang disebut Danau Sentarum. Udah dapat nih, kita angkat ya. Wow, beneran dapat. Saat musim pasang saat ini ikan menyebar di semua kawasan danau. Di dekat kawasan pemukiman bisa menjadi spot pemancingan. Meski hanya menggunakan umpan sederhana, ikan-ikan cepat menyambar. Oh, milih mujair ya, bener kan? Ini kan mujair loh, tapi dia sungai. Nah, baru beberapa menit masang air di sini, tapi udah dapet. Saya akan coba lagi yang lebih besar. Kayaknya dapat yang lebih besar lagi nih. Lumayan berat. Ikan apa kira-kira? Oh, harus dibantu. Susah banget. Bantu gulung. Ini ikannya lumayan besar, jadi kalau misalnya diangkatnya pakai pancingan takut patah pancingannya. Jadi kita harus angkat pakai tangan. Sebesar apa ya? Wow, lumayan besar dan memang besar. Nah, padahal saya mancing ikannya di dekat pemukiman warga, tapi memang di sini kita masih bisa memancing ikan yang cukup besar seperti ini. Itu artinya masyarakat di sekitar Danau Sentarum ini masih menjaga kelestarian alam, terbukti dengan hasil pancingan ikan yang luar biasa. Ini dia hasil pancingannya. Meskipun dekat pemukiman warga, tapi hasilnya cukup memuaskan. Saya akan beralih lagi ke spot yang lebih dahsyat lagi. Tentunya hasilnya nanti jauh lebih banyak dan lebih besar dari yang ini.
Di kawasan jauh dari pemukiman, merupakan habitat terbaik induk toman yang bobotnya lebih dari 1 kilogram per ekornya. Cukup memasang tajur, warga Sentarum mengenalnya, yakni pancing yang diikatkan di ranting, menunggu beberapa saat akan mendapatkan predator yang memangsa aneka jenis ikan lainnya, yakni toman. Wow, dapat ikan gede banget. Ambil dulu steroknya. Memancing induk ikan toman menggunakan ikan kecil jenis lain sangat mudah. Ini menunjukkan masih terjaganya kawasan jauh dari bahan berbahaya maupun kegiatan eksploitasi yang tidak mempertahankan ekosistem di dalamnya. Kepala ikannya kayak ular. Jadi kalau misalnya nongolnya kepala doang, ini disangkanya ular. Dapat. Kita masukkan sini. Gak sia-sia ya. Macang-macang pancing yang tempatnya jauh dari pemukiman warga di Danau Sentarum. Jadi kita tinggal pasang aja ininya, pancingannya. Kita tinggal bisa beberapa jam ditinggal. Kalau misalnya gitu, kita tinggal lihat aja. Ini kalau dilihat giginya, lihat giginya tajam banget. Dan pancingannya kita emang sudah siapin 2 ya, jadi biar kuat kalau misalnya kena ikan ini. Agak untuk melepaskannya aja emang sulit, butuh tenaga yang kuat. Ini ada sekitar berapa kilo ya? 2-3 kilo ada lah. Ini berat banget. Dan kalau misalnya kita lihat di sini giginya tajam banget. Dan kalau misalnya lihat kepalanya doang, ini bentuknya kayak ular, makanya dijuluki snakehead ya, ikan berkepala ular. Nah, kalau badannya seperti ikan gabus karena memang ikan toman ini merupakan spesies dari ikan gabus. Bisa dimasak enak. Nah, ini dapat lagi. Kayaknya ini lebih besar lagi deh. Wow. Kayaknya agresif Ini banget. besarnya, Dan yo. ini memang besar Besarnya. banget. Jangan sampai lepas nih. Besarnya yo. Oke. Ya. Ini dia. Masih enggak? Oke, kita lihat dulu. Ini ikannya memang menyerupai Sekilas, ikan toman menyerupai ikan gabus. Hanya saja di atas punggung ikan toman terdapat sirip yang dapat ditegakkan dan juga dibentangkan hingga ke bagian pangkal ekor. 2 kilo. Besar banget. Banyak dapat. Besar. Oke. Kita bisa lihat ya. Ini yang 1 tahun, Ai. Sirip utama ikan toman ukurannya tidak terlalu besar. Letaknya sendiri berada di belakang insangnya. Pada area di bawah perut terdapat sepasang sirip kecil. Dan di belakang sirip tersebut ada sirip lainnya yang ukurannya sedang dan dapat terbentang hingga ke area pangkal ekor. Oke, saya tidak berani mengeluarkan ikan ini karena ikannya memang begitu agresif dan bisa gigit kita, ngeri ya. Nah, dia pura-pura pingsan nih di dalam keramba, Pak. Kalau kita
Setiap pengunjung bisa merasakan sensasi membawa oleh-oleh toman segar maupun hasil olahannya. Ayo naik, Ai. Toman juga kerap diasinkan dan dijual ke daerah lain sebagai ikan gabus asin, serta ada pula yang pengolahannya dibuat menjadi salai ikan. Selain dimasak, diasinkan, dan dibuat salai, ikan toman juga bisa diolah menjadi penganan makanan lain, yakni dibuat menjadi kerupuk. Kasang sampai mahal. Balon apa? Banyak kan dikasih. Jam 12 nanti. Tuh, digituin terus. Bu. Ya, dari ikan itu memang bisa dibuat beragam jenis makanan, tidak hanya ikan sebagai lauk untuk nasi ataupun ikan asin. Di sini juga kita bisa lihat nih. Ini ada kerupuk, ini juga kerupuk ikan dan enak banget. Kalau misalnya dari Kapuas itu yang terkenal juga salah satunya adalah kerupuk ikan ini. Jadi rasa ikannya begitu terasa. Kabupaten Kapuas Hulu memang sebagai daerah penghasil kerupuk ikan terbaik di Kalimantan Barat. Kerupuk ini memiliki cita rasa dan aroma khas tersendiri, serta mencerminkan identitas dan budaya khas Kalimantan Barat.